Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ukhti muslimah, saudari-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah di kesempatan Sabtu hari ini kembali kita mengkaji sebuah kitab yang sangat bermanfaat, yaitu yang berjudul 100 dosa yang banyak diremehkan oleh wanita muslimah. Karena bagaimanapun juga wanita muslimah, dia harus berbekal dengan ilmu agama, dia harus berbekal dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW agar kehidupannya dibimbing oleh Allah, diselamatkan dari segala macam syubhat, diselamatkan dari segala penyimpangan, dan itu tidak ada lain kecuali dengan ilmu. Karena asas semua kebaikan adalah dengan ilmu. Sementara semua keburukan, kejelekan sumbernya adalah karena kejahilan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim bahwa asas seluruh kebaikan, kedamaian adalah ilmu, dan asas semua keburukan adalah karena kejahilan. Saudariku ukhti muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai poin ke-22 termasuk penyimpangan yang banyak diremehkan oleh wanita muslimah, tidak mengerjakan sholat dan puasa ketika sedang istihadah. Tidak mengerjakan sholat dan puasa ketika sedang istihadah. Istihadah adalah darah kotor yang sewaktu-waktu bisa terjadi pada seorang wanita. Berbeda dengan darah haid. Darah haid adalah darah sehat yang rutin keluar setiap bulan. Itu darah haid. Darah sehat yang rutin keluar setiap bulan pada seorang wanita muslimah. Berbeda dengan darah istihadah. Darah istihadah adalah darah kotor yang sewaktu-waktu keluar pada seorang wanita muslimah. Bisa karena sakit, karena faktor kecapean, dan seterusnya. Di dalam Islam, wanita yang mengalami darah istihadah statusnya seperti wanita yang suci. Di dalam Islam, wanita yang mengalami darah istihadah
statusnya seperti wanita yang suci, maka dia tetap wajib sholat, wajib puasa Ramadan, dan seterusnya. Hukumnya seperti wanita yang suci. Berbeda dengan haid. Ketika wanita haid tidak boleh sholat. Ketika wanita haid tidak boleh puasa, tidak boleh berhubungan suami istri dan lainnya. Maka wanita muslimah yang dimuliakan Allah, kita harus bisa membedakan mana darah haid, mana darah istihadah. Kalau darah nifas jelas, karena darah nifas itu hubungannya dengan persalinan, melahirkan. Ketika kita tidak melahirkan, tidak bersalin, maka tidak ada darah nifas. Yang menjadi permasalahan adalah ketika kita tidak sedang melahirkan, dalam kondisi normal ada darah yang keluar sewaktu-waktu, bukan di waktu-waktu haid. Ada darah yang keluar sewaktu-waktu, bukan di waktu siklus haid. Maka disinilah wanita muslimah harus bisa membedakan mana darah haid dan mana darah istihadah. Darah haid dia dari sisi bau, dia bau. Darah haid itu bau, berbeda dengan darah istihadah. Kemudian dari darah haid merah pekat, berbeda dengan istihadah merah segar. Ya, merah pekat kalau darah haid. Darah istihadah merah segar. Kemudian darah haid rutin, siklusnya rutin setiap bulan, berbeda dengan darah istihadah karena dia penyakit sewaktu-waktu saja. Maka ukhti muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita harus mampu membedakan mana darah haid dan mana darah istihadah. Wanita dilihat dari kebiasaannya, mereka terbagi menjadi 3 keadaan. Wanita dilihat dari kebiasaannya terbagi menjadi 3 keadaan. Keadaan yang pertama, wanita yang mempunyai siklus haid rutin, tidak berubah. Memiliki siklus haid rutin, tidak berubah. Setiap awal bulan misalkan haid 7 hari, bisa berkurang atau bisa nambah. Setiap bulan misalkan 2 kali, awal dan akhir bulan. Maka wanita yang memiliki siklus haid rutin setiap bulan, hendaklah dia berpegang dengan siklus haidnya. Hendaklah dia berpegang dengan siklus haidnya. Apa yang lebih dari kebiasaannya, apa yang lebih dari jadwalnya, maka bukan darah haid, dianggap sebagai istihadah. Wanita dilihat dari kebiasaannya memiliki 3 keadaan. Keadaan yang pertama, wanita-wanita yang memiliki kebiasaan rutin, siklus haidnya rutin, maka hendaklah dia berpegang dengan jadwal haidnya. Ketika haid tidak sholat, tidak puasa Ramadan, ya, dan lain-lain. Ketika haidnya sudah selesai, apapun yang keluar berupa darah setelah waktu haidnya habis tidak dianggap sebagai haid, tapi dianggap sebagai istihadah. Keadaan kedua, wanita yang tidak memiliki kebiasaan rutin, wanita yang tidak memiliki siklus haid yang rutin. Kadang bulan ini 2 kali, bulan depan 1 kali. Kadang bulan ini 7 hari, bulan depan 9 hari, 10 hari, ya. Tidak memiliki
kebiasaan haid yang rutin. Dalam kondisi seperti ini, maka wanita muslimah hendaklah melihat sifat darah yang keluar. Hendaklah wanita muslimah melihat sifat darahnya. Karena dia tidak punya kebiasaan rutin, maka yang jadi patokan apa? Sifat darah. Apabila darah yang keluar bau amis, hitam pekat, maka itu adalah haid. Kalau darah yang keluar tidak cocok dengan sifat-sifat haid, maka dianggap istihadah. Ya, terkadang gara-gara mengkonsumsi obat pencegah haid, siklus haid kita tidak rutin. Atau gara-gara ibu-ibu memakai KB suntik, KB pil, dan seterusnya, membuat siklus haid kita tidak rutin. Nah, ketika siklus haid tidak rutin, lihatlah sifat darah. Jadikan patokannya sifat darah. Kalau darahnya sesuai dengan sifat-sifat haid, maka kita tidak sholat, tidak puasa, dan seterusnya. Namun jika sifat darahnya tidak sama dengan sifat darah haid, kita tetap wajib sholat, wajib puasa, karena itu adalah istihadah. Keadaan ketiga, wanita dilihat dari kebiasaannya adalah wanita yang tidak memiliki siklus haid yang rutin dan tidak bisa membedakan darah. Tidak punya siklus haid yang rutin dan tidak bisa membedakan darah. Nah, ini ada ibu-ibu tidak punya siklus haid, tidak bisa pula membedakan sifat darah. Dia masih bingung, ini darah haid apa darah istihadah, apa darah memisan, ya. Tidak bisa membedakan sifat darah. Dalam kondisi seperti ini, kita tidak punya kebiasaan rutin, tidak bisa membedakan darah, maka hendaklah dia berpatokan dengan umumnya kebiasaan wanita di keluarganya. Hendaklah dia berpatokan dengan umumnya wanita di dalam keluarganya. Ibunya, bibinya, kakak kandungnya yang wanita, dia pegang patokan umumnya wanita di dalam keluarganya. Ibu saya biasanya haid sekian, maka dia pegang patokan itu, ya. Jadi wanita yang tidak bisa membedakan sifat darah dan tidak punya kebiasaan rutin, apa patokannya? Patokannya adalah dengan melihat umumnya kebiasaan wanita di keluarganya, ibunya, bibinya, kakaknya, dan seterusnya. Dia jadikan patokan. Kalau kakak saya 7 hari, ya sudah, saya juga ikut 7 hari. Dari Adi bin Sabit, dari kakeknya diriwayatkan bahwasanya Nabi SAW bersabda mengenai wanita yang mengeluarkan darah istihadah. Beliau bersabda, tada'us salata ayyama aqra'iha allati kanat tahidu fiha thumma taktasilu wa tatawaddau inda kulli salatin wa tasumu wa tusalli. Nabi bersabda tentang wanita yang mengalami darah istihadah, hendaknya dia tinggalkan sholat pada hari-hari ketika dia haid, kemudian mandi dan berwudu setiap kali hendak mengerjakan sholat, lalu puasa dan sholat. Artinya ini punya siklus rutin. Kalau kita punya siklus rutin, saat haid tidak sholat, tidak puasa, kemudian mandi, ya, kemudian baru sholat dan puasa lagi, karena dia mustahadah, wanita yang istihadah, statusnya seperti wanita yang suci. Diriwayatkan dari Urwah bin Zubair bahwasanya Fatimah binti Abi Hubais pernah bercerita bahwa dia, Fatimah, mendatangi Rasulullah untuk mengadukan tentang masalah darah. Maka Rasulullah bersabda, innama dzalika irkun fangzuri
idza ata qur'uki fala tusalli fa idza marra al-qar'u tatatahhari thumma tusalli bainal qar'i ilal qar'. Itu hanyalah dzalika irkun, darah penyakit. Lihatlah jika masa haidmu telah datang maka janganlah sholat, dan jika waktu haid tersebut sudah selesai maka bersucilah. Setelah itu sholat dalam rentang waktu antara satu haid dengan haid yang lain. Artinya kalau masa haid kita nggak boleh sholat, tapi kalau sudah suci segera sholat. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang kita sering bertanya, saya sudah suci tapi masih ada ngeflek setelahnya. Apakah ini dianggap istihadah ataukah masih haid? Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita melihat flek setelah suci, dilihat dari dua sisi. Sisi pertama, jika flek itu keluar masih masa haid, maka fleknya dianggap sebagai haid. Contoh, ibu-ibu punya kebiasaan 7 hari. Hari kelima suci, tidak ada darah yang keluar, ya, kita usapkan pada kemaluan, bersih. Hari kelima bersih. Tapi hari keenam itu ada flek. Karena flek ini muncul masih pada masa kebiasaan haid, masih dalam siklus haid, dia dianggap sebagai haid. Baik, keadaan kedua, sisi kedua, flek itu muncul setelah masa haid sudah habis. Flek itu muncul setelah masa haid sudah habis. Kita punya kebiasaan haid 7 hari. Pada saat hari ke-7 suci, bersih, tidak ada darah sedikit pun. Namun hari ke-8 atau hari ke-9 ada flek. Maka flek yang muncul setelah masa haid habis tidak dianggap sebagai haid, tapi dianggap sebagai darah kotor. Dua keadaan ini berdasarkan hadis Aisyah, bahwasanya ada sekelompok wanita datang kepada Aisyah sambil membawa kain yang ada bercak darahnya. Kemudian bertanya pada Aisyah, apakah ini haid atau bukan? Aisyah menjawab, kalian jangan tergesa-gesa untuk menentukan sudah suci. La tasta'jilin, kata Aisyah, jangan kalian tergesa-gesa, hatta tarainal qassah al-bayda, sampai kalian melihat lendir putih tanda suci dari haid. Aisyah mengucapkan itu karena wanita tersebut yang datang membawa kain ada sebercak darahnya, mereka masih dalam masa haid. Kalau masih dalam masa haid, ibu-ibu jangan tergesa-gesa untuk suci. Maka flek yang muncul setelah suci dan masih dalam masa haid, itu dianggap haid. Itu masih dihukumi apa? Haid. Kemudian hadis kedua, hadis Ummu Salamah, yang mengatakan kami tidak menganggap kekuning-kuningan, ngeflek setelah masa suci sebagai haid. Hadis Ummu Salamah, kami enggak menganggap darah yang muncul setelah suci sebagai haid. Ini dibawa kalau masa haidnya sudah habis, kemudian kita ngeflek, ya. Jadi kalau masa haid sudah habis, kita sudah suci, setelah itu masih ada flek, dia bukan darah haid tapi darah istihadah. Ini harap dibedakan oleh ukhti muslimah. Ketika kita sudah suci masih melihat darah, ditinjau dari dua keadaan. Keadaan pertama, kalau darah itu muncul masih dalam masa haid, maka dianggap haid. Namun ketika sudah suci ada darah ngeflek dan masa haidnya sudah habis, maka tidak kita anggap sebagai haid tapi sebagai darah istihadah.
Yang ke-23, penyimpangan dosa yang diremehkan oleh wanita muslimah, sumpah palsu. Sumpah palsu. Di antara perkara yang diharamkan dalam Islam adalah bersumpah palsu. Bahkan sumpah palsu itu perkara yang dosa besar, bukan dosa kecil lagi. Apalagi sumpah palsunya untuk mengambil hak orang, mengambil hak orang lain. Dia bersumpah berani dengan menyebut nama Allah, tapi tujuannya untuk apa? Mengambil tanah orang, mengambil hak orang lain. Ini perkara dosa besar yang tidak boleh dilakukan oleh siapapun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim tsamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Sungguhnya orang-orang yang menukar janjinya dengan Allah, sumpah-sumpah mereka dengan harga yang murah, qalilan, mereka itu tidak mendapat bagian pahala di akhirat. Allah tidak akan berkata-kata kepada mereka, tidak akan melihat mereka pada hari kiamat, dan tidak pula menyucikan mereka. Dari sahabat Abdullah bin Unais, Rasulullah juga bersabda, "Min akbaril kabair al-isyraku billah wa uququl walidain wal yaminul ghamus." Termasuk dosa yang paling besar menyekutukan Allah, durhaka kepada orang tua, dan sumpah palsu. Maka para ibu yang dimuliakan Allah, sumpah palsu itu termasuk kedustaan yang paling besar, dosa yang paling besar. Disebut sumpah palsu dengan bahasa al-yamin al-gomus. Gomus itu kan secara bahasa Arab artinya tenggelam. Orang yang sumpah palsu itu sama saja menenggelamkan dirinya dalam dosa. Jadi gomus, sumpah palsu itu bahasa Arabnya apa? Al-yamin al-gomus. Gomus itu secara bahasa artinya tenggelam. Ini menunjukkan orang yang sumpah palsu sama saja menenggelamkan dirinya dalam api neraka, menenggelamkan dirinya dalam dosa dengan sumpah-sumpah palsu mereka. Maka sumpah itu bukan untuk main-main. Sumpah itu untuk suatu perkara yang penting. Jangan sering-sering bersumpah, karena akan membawa kita pada kebohongan, kedustaan, ya, menghalalkan hak milik orang lain padahal itu milik orang tapi kita halalkan. Ini tidak boleh. Termasuk dalam masalah ini adalah sumpah ketika jualan, dan sumpahnya palsu. Pedagang kalau sering sumpah itu tidak diberkahi jualannya. Misalnya ibu-ibu jualan apa? Gamis. Ini gimana bahannya? Sumpah ini bahan nggak ada di Indonesia. Bahannya nggak ada di Indonesia. Padahal banyak. Sumpah ini paling halus, paling adem, ya. Nah ini termasuk dalam kategori sumpah palsu untuk menghalalkan supaya orang beli, mendapatkan harta orang, ya, padahal dengan sumpah. Rasulullah bersabda, "Man qatta'a rahiman aw halafa ala yaminin fajiratin ra'a wabalahu qabla an yamut." Barang siapa memutuskan tali silaturahim atau bersumpah dengan sumpah dusta, dia akan ditimpa bencana sebelum kematiannya. Ancaman-ancaman semacam ini jelas menunjukkan dosa besar. Tidak boleh kita sering-sering bersumpah. Bersumpah itu untuk kebenaran, menyampaikan yang benar, bukan untuk kedustaan. Rasulullah juga bersabda, "Man iqtata'a haqqa mri'in muslimin biyamini faqad aujaballahu lahun nar wa harama 'alaihi al-jannah wa in kana qadiban min araq."
Barang siapa yang merampas hak seorang muslim dengan sumpahnya, maka Allah mewajibkan dirinya masuk neraka dan mengharamkan baginya masuk surga. Meskipun barang yang dirampas tersebut berupa sepotong dahan pohon arak, pohon siwak. Jadi kadang-kadang kita bersumpah palsu untuk mengambil barang orang. Atau yang sering terjadi, perselisihan pencatatan. Ibu-ibu misalkan marketer, ya, atau apa, agen dan seterusnya. Kita diberikan kepercayaan, dititipkan barang untuk dijualkan. Kemudian kita sampai sumpah-sumpah, kamu kemarin menyerahkan barangnya senilai cuma segini banyaknya. Ternyata salah. Ya. Maka wara ukhti muslimah yang dimuliakan Allah, tidak boleh kita sumpah palsu untuk mengambil hak orang. Yang biasa banyak terjadi di sekitar kita, mengambil hak tanah. Sumpah ini tanah saya, ya. Padahal itu adalah milik orang, tidak boleh. Atau dalam keluarga perebutan waris. Sumpah ibu saya pesan sebelum meninggal. Ibu itu pesan sebelum meninggal saya dapat bagian tanah di daerah sana, di tempat ini. Padahal tidak. Ini namanya untuk mengambil apa? Hak orang lain. Ancamannya bagaimana? Allah wajibkan dia masuk neraka dan haram baginya masuk surga. Na'udzubillahi min dzalik. Maka jangan hanya karena dunia kita masuk ke dalam neraka. Hanya karena urusan dunia kita korbankan diri kita menjadi bahan-bahan api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Para ibu ketika bermuamalah, catat, jangan hanya ingatan. Jadi ibu-ibu kalau muamalah, dagang, hutang pihutang itu dicatat. Jangan seingat saya nggak ada seingat saya. Catat. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza tadayantum bidainin faktubuh." Apabila kalian melakukan transaksi hutang pihutang, maka catat, tulis. Ayat ini, firman Allah ini sudah turun 1400 tahun yang lalu. Jadi Al-Quran memerintahkan kita kalau transaksi jual beli, hutang pihutang, faktubuh, tulis sebagai bukti otentik, bukti kuat. Ayat ini sudah turun 1400 tahun yang lalu. Tapi manusia zaman sekarang 2022 hutang piutang cuma mengandalkan ingatan. Seingat saya tadi pagi naruh kuenya 15. Gak ada, tulis. Allah sudah memerintahkan sejak jauh-jauh hari agar kita transaksi tidak salah dengan mencatat. Ya, sehingga tidak ada sumpah-sumpah demi Allah, ya saya cuma terima 20 kue tadi pagi. Padahal lebih dari itu, karena tidak ada catatan. Maka kaum muslimin jangan sampai kita masuk dalam hadis ini. Barang siapa yang merampas hak seorang muslim dengan sumpahnya, maka Allah wajibkan dirinya masuk neraka dan Allah haramkan masuk surga. Na'udzubillahi min dzalik. Meskipun barang yang dirampas cuma seikat akar pohon siwak. Seikat akar pohon siwak, remeh. Tapi karena ingin merampas hak orang dengan sumpahnya, maka ancamannya berat, tidak masuk surga. Na'udzubillahi min dzalik. Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah juga bersabda, "Man halafa ala yaminin liyaqtati'a biha malan laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban." Barang siapa bersumpah dengan suatu sumpah dalam rangka merampas harta orang lain, maka dia akan bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah marah, murka kepadanya. Jadi kalau kita sumpah dalam rangka merampas, mengambil hak orang lain, uang orang, harta orang kita ingin ambil dengan sumpah, maka Allah akan marah, murka kepadanya nanti pada hari kiamat.
Ini sangat disayangkan banyak terjadi di antara kita. Perselisihan kita dalam urusan dunia hanya dengan sumpah-sumpah, tidak dengan catatan, tidak dengan sumber yang jelas, ya, sehingga membuat perselisihan. Saya lebih berhak, dirampas. Nggak boleh. Ya, merampas hak orang itu nggak boleh. Besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Disinilah pentingnya kita ilmu. Jangan kita berantem gara-gara tidak punya ilmu, hanya masalah dunia. Masalah dunia itu kan seharusnya dibuat ringan dengan catatan dan lain-lain, ya, sehingga tidak ada perselisihan. Rasulullah juga bersabda, la yaqtati'u ahadun malan biyaminih illa laqiyallaha wa huwa ahzam. Tidaklah seorang merampas harta orang lain dengan sumpah palsunya, kecuali dia akan bertemu dengan Allah dalam keadaan tangannya terputus. Allahu Akbar. Karena orang sumpah kan biasa ngangkat tangan, sumpah. Maka nanti orang yang sumpah palsu dalam rangka mengambil uang orang, makan apa? Tangannya terputus nanti pada hari kiamat. Sumpah saya belum punya uang, ditagih hutang. Sumpah ditagih hari Senin, sumpah, ya, belum punya uang. Besok deh, Rabu ditagih, bilangnya Kamis sore. Kamis sore ditagih, ya nanti Jumat pagi biar berkah bayar hutangnya. Nah, Jumat pagi ditagih, bilangnya Sabtu. Sabtu ditagih, bilang lagi bank itu tutup kalau hari Sabtu. Ya, nggak ada selesainya, sumpah palsu aja, hanya untuk apa? Menghalalkan mengambil hak orang. Ini bahaya, ya, bahaya. Poin ke-24, tidak ridho dengan sumpah. Maksud tidak ridho dengan sumpah, ketika dia diminta sumpah dengan nama Allah, dia tidak terima. Ya, ketika ayo sumpah dengan nama Allah, dia tidak terima. Tapi kalau ditawarkan sumpah-sumpah yang lain, dia malah terima. Ini pun termasuk kemungkaran. Poin ke-25, sering bernazar tapi tidak memenuhinya. Nazar adalah janji. Nazar hukum asalnya makruh. Hukum asal nazar itu adalah dibenci. Tapi kalau sudah nazar, wajib dipenuhi, wajib ditunaikan. Maka ibu-ibu ukhti muslimah yang dimuliakan Allah, kita jangan sering-sering nazar, karena hukum asalnya dia dibenci. Apabila sudah kadung terjadi kita nazar, wajib dipenuhi. Orang yang sering nazar itu biasanya orang yang pelit, bakhil. Sebagaimana Nabi mengatakan, la yakhruju illa minal bakhil. Nazar itu tidak keluar kecuali dari orang yang bakhil, pelit. Kenapa? Karena dia akan melakukan suatu ibadah kalau keinginannya terpenuhi. Mau ibadah saja, puasa sunnah misalnya, baru mau puasa sunnah kalau keinginannya dipenuhi, dikabulkan oleh Allah. Ini kan orang pelit. Demi Allah, saya akan puasa sunnah 3 hari dalam sebulan kalau anak saya disembuhkan dari penyakitnya. Pelit banget. Mau puasa sunnah aja minta supaya anaknya disembuhkan. Orang pelit. Maka hukum nazar pada asalnya makruh, dibenci. Tapi kalau sudah bernazar, kadung terucap, wajib dipenuhi nazarnya. Nazar ada 3 keadaan. Nazar ada 3 keadaan. Keadaan yang pertama, nazar ibadah. Keadaan yang pertama, nazar ibadah. Nazar ibadah adalah mengucapkan nazar
dalam rangka melakukan sebuah ibadah. Nazar dalam ibadah adalah mengucapkan sebuah kalimat dalam rangka melakukan ibadah. Hukumnya wajib ditunaikan. Hukumnya wajib ditunaikan karena ibadah. Ibadah itu wajib dilaksanakan. Saya bernazar apabila anak saya diterima di sekolah A, saya akan umroh. Wajib dia penuhi nazarnya ketika anaknya diterima di sekolah A. Rasulullah mengatakan, man nazara ayyuti Allah falyuti'hu. Rasulullah bersabda, barang siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah, ibadah, maka hendaklah dia penuhi nazarnya. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, yang sudah nazar melakukan ibadah harus dipenuhi, dibayar, ditunaikan nazarnya. Puasa, saya akan sholat malam kalau begini-gini, ternyata Allah kabulkan, maka harus dia laksanakan sholat malamnya, puasanya, sedekahnya, ya, dan seterusnya. Karena dia nazar ibadah. Saya bernazar sedekah setiap hari Jumat, maka dia harus penuhi karena ibadah, wajib, tidak boleh dilanggar. Kemudian jenis keadaan kedua, nazar dalam keharaman. Kebalikan dari poin yang ke-1. Nazar dalam keharaman, kemaksiatan. Saya bernazar akan minum minuman keras kalau dapat gaji. Ya, kalau dapat gaji saya akan minum minuman keras. Maka nazar jenis kedua ini, nazar dalam keharaman atau kemaksiatan, hukumnya tidak boleh ditunaikan. Hukumnya haram untuk dilaksanakan. Kenapa haram dilaksanakan? Karena dia maksiat. Maksiat tidak boleh dilaksanakan. Ya, apabila ada yang bernazar dalam keharaman atau kemaksiatan, hukumnya tidak boleh dilaksanakan karena maksiat. Ketika dikasih tahu kamu nggak boleh nazarnya seperti ini kan maksiat, minum minuman keras, main wanita, ya, tidak boleh dipenuhi, harus dibatalkan, tidak dilaksanakan. Keadaan ketiga, nazar dalam perkara dunia mubah. Nazar dalam perkara dunia atau perkara-perkara yang statusnya mubah, boleh-boleh saja. Nazar dalam perkara dunia atau yang statusnya mubah, boleh-boleh saja, apabila tidak dipenuhi maka harus bayar kafarat. Apabila tidak dipenuhi, tidak dilaksanakan, harus bayar kafarat, denda. Contohnya, saya bernazar setiap hari Senin pakai baju putih. Saya bernazar setiap hari Senin pakai baju putih. Ternyata satu kondisi keadaan hari Senin kita tidak bisa pakai baju putih. Masih di laundry, laundrynya telat ngasih karena faktor musim hujan. Akhirnya hari Senin meleset, tidak bisa pakai baju putih. Pakai baju putih bukan urusan ibadah, bukan juga keharaman, maksiat. Dia hanya urusan dunia. Ketika dilanggar, tidak dipenuhi, Anda wajib bayar kafarat. Wajib bayar kafarat atau denda. Apa kafaratnya? Kafaratnya memberi makan 10 orang miskin, atau puasa 3 hari. Itu kafarat denda bagi yang melanggar nazar dalam urusan dunia yang boleh-boleh saja. Saya bernazar habis kajian Sabtu keempat, yang datang ke Baitul Ma'mur ditraktir makan. Wah,
Begitu hari Sabtu, kajian Sabtu keempat, ternyata yang datang melimpah banyak. Waduh, duit saya bisa habis ini. Ya, urusan dunia, traktir makan urusan dunia, bukan ibadah, bukan juga maksiat. Maka ketika kita tidak bisa memenuhinya, wajib bayar kafarat, wajib bayar denda. Sering bernazar tapi tidak memenuhi, ini masuk kemungkaran. Dari Abdullah bin Umar diriwayatkan bahwasanya Nabi melarang nadar. Innahu la yaruddu syai'an wa innama yustakhraju bihi minal bakhil. Sesungguhnya nadar tidak akan bisa menolak sesuatu, namun dengannya memaksa orang bakhil untuk mengeluarkan hartanya. Jadi nadar itu dari orang yang pelit. Kemudian dalam riwayat yang lain, inna nadra la yuqaddimu syai'an wa la yuakhir wa inna ma yustakhraju bin nadri minal bakhil. Sesungguhnya nadar itu tidak akan mempercepat atau memperlambat sesuatu, namun dengan nadar memaksa orang bakhil mengeluarkan hartanya. Jadi orang yang bakhil, pelit, dia mau ibadah, mau sedekah kalau keinginannya terwujud. Ini kan orang bakhil. Kalau mau puasa ya sudah puasa saja, nggak usah pakai syarat-syarat. Saya mau puasa, saya mau sedekah kalau begini, kalau begini. Ini tidak benar. Ya, ibadah itu ikhlas karena Allah, bukan karena keinginan terkabul baru mau ibadah. Seolah-olah Allah itu kalau tidak memberi sesuatu dia tidak mau ibadah. Ini kan pelit, ya. Kemudian dalam riwayat yang lain Rasulullah mengatakan innahu la ya'ti bi khair wa inna ma yustakhraju bihi minal bakhil. Nadar itu sesungguhnya tidak akan mendatangkan kebaikan. Tidak akan mendatangkan kebaikan, namun dengannya memaksa orang bakhil mengeluarkan hartanya. Karena itulah kaum muslimin jangan sering-sering nazar. Kita sering nazar akhirnya tidak dipenuhi. Saya nazar tidak akan menikah sampai hafal 30 juz. Akhirnya susah sendiri. Sudah waktunya pengen nikah ternyata hafalan tidak nambah-nambah. Saya tidak akan menikah kecuali sudah hafal 30 juz. Berat sendiri sementara sudah tambah usia, dimakan usia, hafalan tidak selesai-selesai 30 juz. Ini nggak boleh. Ini orang pelit, ya. Menikah saja, tidak usah harus hafal sekian dulu baru mau menikah. Demi Allah saya tidak akan menikah sampai dapat pekerjaan yang layak. Ya. Tidak mau menikah sampai dapat pekerjaan yang layak. Ini nggak boleh. Maka jangan sering-sering nazar. Yang sering beribadah, bersedekah, itu yang kita butuhkan. Karena wanita muslimah butuh untuk banyak sedekah. Wanita muslimah butuh banyak beramal soleh. Nabi bersabda, ittaqin nar walau bisyikki tamrah. Jagalah diri kalian wahai wanita muslimah walaupun sedekah dengan sebelah biji kurma. Satu biji kurma dibagi dua sebelahnya. Jadi walaupun sedekah kita sedikit bisa menjaga dari api neraka. Jangan mau ibadah, mau sedekah kalau keinginan terkabul, jangan. Justru ibadah itulah yang bisa menjaga kita dari bencana. Ibadah itulah yang bisa melancarkan rizki. Ibadah itulah yang bisa melancarkan urusan kita. Kita diuji dengan sakit, kita diuji dengan ekonomi. Ibadah, dekatkan diri pada Allah. Ini yang bisa memperlancar, memudahkan urusan, bukan malah dengan nazar. Ya Allah, sembuhkanlah anak saya. Kalau anak saya sembuh, saya akan begini, saya akan begitu. Enggak benar begitu. Ketika anak sakit, justru kita beribadah tanpa nazar. Ya. Beribadah dengan doa, minta kesembuhan sambil usaha, dibawa ke ahlinya dan seterusnya. Maka ukhti muslimah yang dimuliakan Allah, beribadah kepada Allah itulah yang akan membuat kehidupan kita semakin baik, bukan malah dengan banyak nazar kemudian tidak dipenuhi.
Penyimpangan dalam masalah keluarga, poin ke-26. Saya ada waktu 15 menit ya. Poin ke-26, termasuk penyimpangan yang banyak dilakukan oleh wanita muslimah yang disebutkan dalam buku ini, berperangai buruk kepada suami. Berperangai buruk kepada suami. Ukhti muslimah, saudari-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suami kita adalah surga dan neraka kita. Apabila kita ingin mendapatkan ridho Allah dan surga dari Allah, maka berbuat baiklah kepada suami. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah memberikan 4 kunci surga. 4 kunci untuk masuk surga. Beliau bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at ba'laha wa hafizat farjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti." Apabila wanita muslimah, para istri, salat 5 waktu, ini kunci yang pertama. Kemudian puasa Ramadan, ini kunci yang kedua. Kemudian mentaati suaminya, ini kunci ketiga. Dan menjaga kehormatannya, ini kunci keempat. Maka wanita istri tersebut akan dikatakan masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu inginkan. Masuklah ke dalam pintu surga, masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu inginkan. Artinya ibu-ibu, para ukhti muslimah yang dimuliakan Allah, masuk surga kita itu mudah dengan 4 kunci ini. 1, sholat 5 waktu. Sholat kita jaga di rumah walaupun sibuk, ada bayi, ada anak kecil, sedang PJJ ya, ibu-ibu mengeluh PJJ lagi, pembelajaran jarak jauh, sholat 5 waktu tetap dilaksanakan. Jangan ditunda-tunda, jangan diakhirkan, apalagi sampai waktunya habis. Sholat 5 waktu, karena sholat 5 waktu itu adalah agama kita. Agama yang akan kita bawa sampai nanti di hari kiamat apa? Sholat. Kalau sholatnya bagus, akan bagus semua amalannya. Maka sholat ini tekankan sama anak-anak kita. Jangan sampai meninggalkan sholat 5 waktu. Karena ketika seorang sudah berani meninggalkan sholat 5 waktu, pasti agamanya jelek, pasti agamanya buruk kalau sudah berani tidak sholat. Kunci kedua, puasa Ramadan, yang hanya 1 tahun 1 kali, dan ini insya Allah dalam waktu dekat kita akan berjumpa lagi dengan Ramadan. Puasa Ramadan yang wanita muslimah pasti ada gangguannya. Gangguan pertama haid, gangguan kedua hamil, gangguan ketiga menyusui. Tahun ini menyusui, tahun depan melahirkan, tahun depan lagi menyusui lagi. Gangguan wanita muslimah puasa Ramadan ya, lancar ya, tidak ada masalah bu ya, lancar, mumpung masih muda, capek sekalian. Nah, ya, puasa Ramadan kita harus sungguh-sungguh, wanita muslimah menjaga puasanya. Kalau dia tidak puasa Ramadan faktornya haid, maka harus diganti, tidak boleh bayar fidyah. Misalkan tahun kemarin Ramadan kita tidak puasa 5 hari karena haid, maka sekarang sebelum datang Ramadan harus diganti puasa 5 hari. Tidak boleh diganti dengan bayar fidyah karena sebabnya apa? Haid. Nah, di sini wanita muslimah kadang-kadang salah. Pokoknya setiap tidak puasa Ramadan bayar fidyah tanpa melihat sebabnya apa. Harusnya kalau kita tidak puasa Ramadan sebabnya haid, sebabnya nifas, itu bayar puasa bukan dengan bayar fidyah. Karena hukum haid dan nifas itu sama. Hukum haid dan nifas sama.
Kenapa harus bayar puasa? Karena Nabi yang memerintahkan, sebagaimana hadis Aisyah, kunna nahidu fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa nu'maru biqada'is siyam wa lam nu'mar biqada'is shalah. Kami mengalami haid, kata Aisyah, di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kami diperintah untuk mengganti puasa Ramadan, tapi tidak diperintah untuk mengganti sholat. Berarti kata Aisyah apa? Kami mengalami haid di masa Nabi, dan kami disuruh mengganti puasa Ramadan gara-gara haid, dan tidak disuruh mengganti sholat. Ini menunjukkan bila sebabnya kita tidak puasa Ramadan karena haid, digantinya dengan puasa, bukan bayar fidyah, ngasih makan orang miskin, bukan. Karena kita sebabnya haid. Begitupun sebabnya nifas, melahirkan bulan Ramadan, dapat 10 hari tidak puasa gara-gara nifas, maka 10 hari Ramadan diganti dengan puasa, bukan dengan bayar fidyah, memberi makan orang miskin. Ya, ini perlu diperhatikan. Kunci ketiga bagi wanita muslimah agar masuk surga adalah wa ta'at ba'laha, dia taat kepada suami. Taat kepada siapa? Taat kepada suami. Karena ketaatan kepada suami adalah kewajiban dalam perkara yang baik. Selama suami memerintahkan perkara baik, istri wajib taat. Istri wajib taat, kecuali ketika suami memerintahkan kemaksiatan, tidak boleh taat. Selama perintah suami itu baik, wajib taat. Karena suami ini adalah surga dan neraka kita. Ya, suami bilang kamu di rumah saja, jangan kerja, ya sudah. Tapi saya kalau kerja nanti kita dapat gaji lebih besar. Tidak ada, sudah di rumah. Dengarkan apa kata suami, walaupun kita punya bisa kerja penghasilan lebih besar, tapi kalau suami bilang kamu di rumahnya, sudah di rumah, taat. Ini ciri wanita salehah, taat kepada suaminya. Karena yang membawa berjalannya rumah tangga ini adalah suami. Rasulullah bersabda, Allah berfirman, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Ar-rijal, kaum laki-laki, para suami, qawwamuna 'alan nisa, mereka adalah pemimpin bagi istri-istrinya. Maka kewajiban bagi para istri taat kepada suaminya dalam perkara yang baik. Suaminya bilang kamu di rumah, nggak usah keluar, ya ini lagi musim virus, sudah di rumah. Tidak usah membangkang, ya menolak dengan alasan mau ada ketemuan, kopdar, mau apa lagi, hangout, mau apa lagi, arisan, ya. Jadi seminggu full di luar rumah. Hari Sabtu arisan, hari Ahad ngaji, hari Senin rujakan, hari Selasa kopdar di mall, Rabu jalan lagi kemana, habis waktu hanya di luar rumah. Padahal asalnya wanita itu di mana? Di dalam rumah. Wa qarna fi buyutikun, menetaplah di rumahmu. Jadi kata Allah, menetaplah di rumahmu, bukan sering keluar. Ya, ini permasalahan bagi wanita muslimah yang sering keluar. Ibu-ibu yang aktif dalam kegiatan di rumahnya bisa dihitung, hanya hitungan jam. Terbengkalai hak-hak suami, terbengkalai hak-hak anak, tidak boleh. Sesibuk apapun, istri itu tempatnya di rumah. Istri itu tempatnya di mana? Di rumah. Kalau kita ada hajat, DO itu apa? Nganter makanan ya, karena jualan. Ya sekedar yang sudah selesai pulang. Jangan setiap DO rumah ke-1 ngobrol 15 menit. Rumah kedua mampir DO ngobrol lagi 20 menit, habis waktu. Pantesan nganter zuhur maghrib baru pulang.
Ini istriku kemana, izinnya DO, zuhur nganter, maghrib baru pulang, ngobrolnya banyak. Ya, maka saudariku ukhti muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manfaatkan waktu kita. Taati suami kita dalam perkara kebaikan. Karena dengan mentaati suami akan kebahagiaan dalam rumah tangga kita. Kunci keempat agar istri masuk surga adalah menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan. Menjaga kesucian kemuliaan dirinya. Seorang istri tidak boleh dia mengumbar kecantikannya, mengumbar auratnya, tidak menampakkan kehormatan seorang wanita. Setiap menemukan aksesoris baru, upload di media sosial, ya, menampakkan auratnya dengan memperlihatkan agar dilihat oleh laki-laki yang bukan mahram. Ini nggak boleh. Misalkan beli baju baru, langsung dipoto sama anaknya, diupload, nih baju baru. Bahkan yang lebih parah, di video, dilenggak-lenggok biar kelihatan lenggak-lenggoknya. Nah, ini nggak boleh. Wanita yang masuk surga yaitu yang menjaga kehormatan. Begitupun dia tidak melayani percakapan laki-laki yang bukan mahram, yang tidak dikenal. Ya, yang japri DM secara pribadi padahal tidak dikenal. Dia tidak berselancar di dunia maya ketika suaminya pergi kerja, berkenalan lagi dengan teman-teman SMA yang dulu, bahkan membuat acara reunian. Wanita yang masuk surga, yang dipersilahkan masuk surga dari pintu mana saja yang dikehendaki, adalah yang menjaga kehormatannya. Dia tidak mengupload foto dirinya walaupun pakai cadar, ya. Dia tidak mengupload kemesraan dengan suami di media sosial. Dia harus jaga kehormatan. Tidak curhat di media sosial. Nah, sebagian wanita muslimah ketika mendapati masalah rumah tangga, curhatnya bukan kepada Allah tapi di media sosial. Ini fenomena baru. Zaman dulu nggak ada orang tua kita curhat masalah rumah tangga di media sosial. Curhat kepada Allah yang bisa memberikan solusi jalan keluar, ya. Nah, kadang-kadang kita ini apa-apa diupload. Lagi jalan-jalan sama suami di pinggir pantai, minta difotoin dari belakang, cekrek. Ditulis komentar di bawah fotonya. Karena duduknya di pinggir laut, komentarnya apa? Cinta tidak bertepi. Oh. Cinta tidak bertepi katanya. Lagi duduk berdua sama suaminya, ya Allah. Ngapain coba begitu-gitu? Lagi jalan bareng, kupelan, tahu kupelan? Seragaman, jam tangan sama, baju sama, dipoto tangannya berdua, tangan suami, tangan istri, dipoto cekrek. Tangan yang selalu menjagaku. Wow. Allah musta'an. Ibu-ibu. Apa manfaatnya coba? Tangan yang selalu menjagaku. Ya, kemesraan itu untuk kita sendiri yang tahu. Sudah, nggak usah diekspos, nggak usah dikabarin ke orang lain. Cukup suami ibu ya suami ibu yang menjaga ibu, nggak usah dikabarin ke yang lain. Coba kalau gadis-gadis yang baca, wih, tangan yang selalu menjagaku, boleh juga ini. Ya, nah ini. Maka tidak semua perkara yang kita laksanakan dalam kehidupan dunia di-upload, dipasang status, memori dan sebagainya. Kita paling enak itu kalau punya privasi, kehidupan sendiri yang orang lain nggak tahu. Ya, mesra dengan suami, main dengan anak-anak, itu sudah nikmat dalam kehidupan, tidak usah dikabarkan ke orang. Kan motivasi Pak Ustadz, nggak ada motivasi. Ini akan mengundang keburukan, fitnah dan lain-lain. Ya,
Coba kalau tangan ibu-ibu dilihat di foto, ada yang melihat bagus, naksir, ya ini kan bahaya. Maka dari itulah wanita muslimah, 4 kunci ini agar kita masuk surga. 1, salat 5 waktu. 2, puasa Ramadan. 3, taat suami. 4, menjaga kehormatan. Dengan kemajuan teknologi, jangan sampai kemuliaan kita sebagai wanita muslimah hilang. Dengan kemajuan teknologi, jangan sampai rasa malu kita hilang. Kemajuan teknologi jangan membuat rasa malu wanita muslimah hilang. Karena sifat asalnya wanita muslimah adalah malu. Dia menjaga kesucian, menjaga kehormatannya. Dari Ka'ab bin Ujrah diriwayatkan bahwa dia berkata, Rasulullah bersabda, "Ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah, al-wadudul walud, al-a'ud, allati idza zulimat qalat, hadhihi yadi fi yadik, la adzuku ghamdan hatta tarda." Maukah aku kabari tentang para wanita penghuni surga, yaitu wanita yang pengasih, yang banyak anak, subur dan berperilaku baik. Jika dia dizolimi suaminya marah, dia akan berkata kepada suaminya, "Ini tanganku berada di tanganmu. Aku tidak bisa memejamkan mata hingga engkau ridho." Allahu Akbar. Sekarang kita bodoh amat suami marah apa enggak, ya. Aku tidak bisa memejamkan mataku hingga engkau ridho. Ini wanita-wanita yang taat kepada suaminya, yang berperangai baik kepada suaminya. Sebagian wanita muslimah suaminya marah, dia malah enak tidur, ya, tidak peduli dengan suaminya, bahkan merendahkan suaminya dan seterusnya. Maka perkara ini adalah perkara yang tidak baik dan akan kita lengkapi pembahasannya di bulan yang akan datang insyaallah, ya. Nah, Allah alam, sampai di sini ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Pertanyaan yang pertama, apakah kafarat itu hanya pada nazar dalam urusan dunia saja? Bagaimana dengan nazar yang lain, apakah tidak ada kafaratnya? Baik, kafarat nazar berlaku bagi semua jenis nazar. Nazar ibadah, ya, nazar yang haram dan nazar yang mubah. Nazar ibadah, kita tidak bisa melaksanakan puasa sebagaimana yang kita nazarkan, maka Anda dosa tapi wajib kafarat. Apa? Dosa. Karena ibadah itu wajib. Ketika kita nazarnya dalam hal ibadah, wajib dilaksanakan. Tapi tidak kita laksanakan, maka kita dosa plus harus bayar kafarat. Nazar yang haram tidak boleh dilaksanakan. Maka ketika tidak boleh dilaksanakan, kita harus apa? Bayar kafarat. Dan juga perkara dunia yang lain. Nah. Pertanyaan yang kedua, kapankah sumpah yang secara benar ditempatkan atau diucapkan? Sumpah yang secara benar itu diucapkan apabila untuk mendukung kebenaran. Sumpah dia bukan pencurinya. Kita yakin, ya, kita tahu persis bahwa teman kita yang dituduh mencuri ini tidak mencuri, maka kita bersumpah untuk menegakkan kebenaran. Yang kedua, sumpah untuk membela kebenaran. Demi Allah bahwa dia batil, dakwahnya salah, yaitu sumpah. Jadi sumpah itu tidak diucapkan kecuali dalam perkara-perkara yang penting. Membela kebenaran, kita diminta sebagai saksi dalam mengungkap suatu kasus. Ini membela kebenaran, yang menegakkan kebenaran, maka bersumpah dengan sumpah yang jujur, demi Allah apa yang saya katakan adalah benar,
jujur, tidak dusta. Kemudian dijelaskan kronologi kejadian kasusnya bagaimana, seperti itu. Ini sumpah yang tepat. Tapi sumpah-sumpah palsu hanya untuk mengambil hak orang lain, maka dia termasuk dosa besar. Nah, yang terakhir, bagaimana cara menjaga kehormatan seorang muslimah yang benar secara syar'i ketika dia bekerja atau berjualan di toko, sementara pelanggannya itu sebagiannya adalah laki-laki? Karena muslimah ini harus di toko ketika jam-jam sholat 5 waktu. Baik. Bagaimana cara menjaga kehormatan bagi wanita yang bekerja di toko, terutama di jam-jam sholat 5 waktu? Barangkali si wanita ini juga sedang haid sehingga tidak wajib sholat. Karena wanita muslimah, mereka pun dituntut sholat tepat waktu kalau memang sedang tidak ada halangan. Jadi jangan beralasan gantian dengan suami. Suami sholat ke masjid 5 waktu, kita nunggu toko, itu salah. Yang benar begitu azan toko tutup, suami ke masjid, istri sholat. Jangan istrinya suruh jaga toko padahal sudah azan. Sudah azan zuhur, azan asar. Saya mau sholat dulu ya ke masjid, kamu jagain toko. Salah. Yang benar gimana? Saya mau ke masjid, toko tutup, kemudian kamu juga sholat. Itu yang benar. Karena istri juga punya hak untuk beribadah kepada Allah tepat waktu ketika sudah azan. Jangan nungguin suaminya pulang dari masjid baru sholat, gantian lagi. Ini perlu diingatkan. Bagi para pemilik toko, kalau sudah azan tutup. Jangan khawatir pelanggan pergi. Pelanggan akan terbiasa, konsumen akan terbiasa datang. Ya, kalau dia tahu bahwa setiap sholat pasti tutup, dia akan mencari waktu yang lain. Namanya pelanggan tidak akan lari. Rizki Allah itu tidak akan meleset kalau kita menegakkan agama Allah. Jangan gantian. Gantian itu pasti istri akan telat. Suami sholat di masjid minimal setengah jam, 30 menit di masjidnya. Karena qomat saja jaraknya bisa 15 menit jarak qomat dari azan. Ya. Maka ini nasihat saya yang pertama. Bagi pemilik toko, ketika suami izin ke masjid untuk sholat berjamaah, tutuplah toko Anda. Dan Anda sebagai istri sholat. Tentunya sholatnya istri tidak selama sholatnya suami. Ketika kita di rumah sebagai istri sholat tepat waktu, 15 menit selesai, baru kita buka toko lagi. Jangan dibiarkan toko tetap buka bergantian sholatnya. Nah, sekarang bagaimana muamalah saya? Menjaga kehormatan, apalagi pelanggannya banyak laki-laki. Yang pertama, pakai baju lengkap. Ya, walaupun itu toko sekaligus rumah, tetap pakai baju lengkap. Bila pakaian kita sampai pakai cadar, pakailah cadar. Yang kedua, tidak menjawab pertanyaan konsumen kecuali seperlunya. Ya, misalkan tanya harga, jawab harganya sekian. Kemudian tanya jenis model, jawab modelnya yang ada hanya ini, ukurannya hanya ini. Sebatas keperluan saja. Tidak usah dibumbu-bumbui dengan obrolan yang tidak ada hubungannya dengan transaksi jual beli. Ini dalam rangka menjaga kehormatan kita. Ya. Ini. Kemudian tidak perlu tukar nomor telepon. Nomor pribadi maksudnya. Kalau nomor toko silakan kasih, tapi untuk nomor pribadi tidak. Karena ini akan membawa fitnah. Dan selama masih ada laki-laki yang bisa menjaga toko, tentu itu lebih baik supaya kehormatan kita itu mulia di dalam rumah, tidak banyak berinteraksi dengan laki-laki. Ya, ini perlu diperhatikan bagi yang punya toko dan harus jaga. Sementara muslimah harus pakaiannya diperhatikan. Kemudian juga obrolannya diperhatikan, melayani sesuai dengan kebutuhannya saja, tidak usah dibumbui. Ya, ditanya, Mas tinggalnya di mana? Oh, ini sudah punya pasangan belum? Ya, jangan seperti itu, karena akan membuat fitnah. Naam, Allah alam. Pertanyaan melalui pesan singkat.
Ustadz izin bertanya, saya pernah bernazar kalau suami saya bisa pulang waktu-waktu dekat dari Saudi karena ada wabah COVID, saya mau membelikan kambing kepada nenekku. Dan lalu sampai sekarang suami belum pulang, lalu saya puasa 3 hari, apakah harus dipenuhi nazar saya Ustadz? Ya, tidak harus dipenuhi karena suaminya kan belum pulang. Ya, suami belum pulang. Seharusnya ibu tidak usah nazar-nazar, mau beli kambing saja harus nazar tunggu suami pulang segera dari Saudi. Ya, karena kerja di sana, cuma berhubung COVID akhirnya belum pulang-pulang nazar. Apakah kita harus tebus puasa 3 hari? Tidak, karena memang nazarnya kalau suami saya pulang. Ya, kalau suami saya pulang saya belikan kambing. Untuk orang tua kita tidak usah perhitungan seperti ini. Untuk nenek pengen dibelikan kambing, udah Anda ingin bersedekah, belikan kambing tanpa harus dihubung-hubungkan dengan keinginan kita. Itu namanya orang yang dermawan. Orang yang dermawan, dia berikan ibadah, dia berikan sedekahnya tanpa ada embel-embel, iming-iming supaya keinginan saya terkabul, keinginan saya terpenuhi, tidak seperti itu, ya. Maka janganlah sering-sering nazar, karena orang yang sering nazar itu orang yang pelit, dan itu yang dikatakan oleh siapa? Oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ada orang yang suka pamer kekayaan yang bukan hak milik mereka? Ya, ini banyak ya di media, pamer kekayaan tapi pada hakikatnya dia bukan kaya, dia orang miskin. Pamer kekayaan itu nggak boleh, termasuk jenis kesombongan. Harta yang kita punya titipan dari Allah, nggak usah pamer-pamer. Titipan dari siapa? Titipan dari Allah. Tidak usah kita pamerkan karena akan membuat sakit hati orang-orang yang miskin, akan membuat orang mengundang kejahatan karena dipamerkan rumahnya, dibedah isi rumahnya, mengundang kejahatan, maling bisa datang dan sebagainya. Maka saudaraku, tidak usah kita pamer sesuatu yang bukan milik kita, dan sudah kami sebutkan bahaya ancaman orang yang mengaku punya sesuatu padahal tidak. Dia memakai baju 2 kedustaan. Orang yang mengaku-ngaku punya sesuatu padahal bukan, dia sama saja seperti memakai 2 baju kedustaan. Ya, mengaku jalan-jalan kemana padahal tidak, mengaku ini adalah mobil saya padahal rental. Ini namanya sesuatu yang bukan miliknya kemudian diaku-aku, maka masuk dalam kategori kebohongan 2 kali lipat. Apalagi diiringi dengan pamer, sombong, maka tambah lagi dosanya. Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ukhti muslimah, jangan diikuti perkembangan di media kalau memang salah. Jangan diikuti perkembangan media sosial kalau memang buruk. Ya, sekarang ini kan banyak acara bedah rumah, acara apa gitu ya, pamer segala macam, tasnya ditunjukin, bongkar lemari, tasnya Hermes, apalagi tasnya yang mahal-mahal dan seterusnya. Maka ini tidak boleh. Ada Hermes, ada Sophie Martin, apalagi ya yang mahal-mahal. Hanya untuk apa? Pamer, ini saya mampu, ini tas ini saya beli di negara ini, harganya sekian, ya, ini hanya untuk pamer, maka masuk dalam kategori kesombongan. Kalau pamernya perkara yang bukan dia punya, maka tambah lagi dosanya. Ada lagi? Ada Ustadz. Fadli. Bismillah, semoga Allah menjaga Ustadz dan keluarga. Amin. Apakah ketika wanita yang mengeluarkan flek setelah masa haid selesai, dia harus mandi wajib lagi ketika hendak sholat? Baik. Dan yang kedua, apakah harus mandi wajib juga ketika akan berhubungan dengan suami gitu? Yang pertama, ketika keluar flek setelah masa haid habis, itu disebut dengan darah istihadah, bukan darah haid. Apakah dia wajib mandi? Tidak wajib mandi, karena dia statusnya sudah suci, sudah bersih. Dianjurkan untuk dibersihkan saja darah-darah fleknya.
Ya, karena dia statusnya apa? Sudah ketika selesai haid dia sudah mandi, sudah suci, kemudian keluar flek, maka tidak usah mandi lagi. Mandinya cukup ketika saat haidnya berhenti, selesai. Ya, kemudian flek tidak wajib mandi lagi karena itu istihadah. Bolehkah dia berhubungan dengan suaminya? Karena wanita istihadah itu statusnya seperti wanita suci, maka boleh dikumpuli oleh suaminya. Tapi perhatikan dari sisi kesehatan. Kalau secara hukum agama boleh, secara kesehatan baik tidak mengumpuli wanita yang sedang keluar darah istihadah. Itu secara kesehatan ada dampaknya tidak? Kalau ada dampak buruknya maka jangan. Tapi kalau aman silakan. Nah. Satu lagi Ustadz. Ya. Saya haid berkepanjangan, kadang sampai 1 bulan. Saya kesulitan menentukan kapan haid betulan, karena paling bersih 1 pekan. Bisa 1 pekan kadang berdarah lagi. Qadarullah ibu saya juga begitu. Adik saya hampir tidak haid karena KB. Dengan cara apa saya menentukan waktu haid saya? Baik, apakah ibu bisa membedakan sifat darah? Bahwa ini adalah haid, ini adalah istihadah? Kalau bisa maka dengan sifat darah. Karena ibu bilang tadi haidnya berkepanjangan bisa sampai 1 bulan. Haid itu tidak ada yang sampai 1 bulan. Para ulama mengatakan bahwa haid paling maksimal itu kan 15 hari, ya. Walaupun ini tidak ada dalilnya, 15 hari itu tidak ada dalilnya. Cuma menurut pengalaman yang paling banyak, paling lama ya 15 hari. Nah, ketika sampai 1 bulan berarti kita tidak teratur haidnya. Dengan demikian patokan kedua yang kita pegang adalah sifat darah. Apakah ini haid ataukah bukan? Apakah ini haid, apakah ini istihadah? Jadi sifat darahnya yang harus kita lihat. Kadang-kadang faktor hormon, karena pakai KB jadi hormon berubah. Ini akan membuat sifat darah kita akan terbedakan. Hormon itu beda sifat darahnya dengan darah haid, ya. Jadi patokannya adalah sifat darah. Naam, Allah alam. Cukup? Ustadz, satu lagi. Ya. Apakah benar kalau kita sholat duha 4 rakaat dan sebelum sholat duhur 4 rakaat itu ada jaminan dibangunkan rumahnya di surga, Ustadz? Ada dalil kayak gitu? Jaminan dibangunkan rumah di surga itu barang siapa yang menjaga sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib ada 2 cara. Cara pertama 10 rakaat setiap hari. 10 rakaat setiap hari. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 6, 2 rakaat setelah maghrib, 8, 2 rakaat setelah isya, 10. Cara kedua salat sunnah rawatib 12 rakaat. 12 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur. Sebelum zuhur maksudnya sudah azan zuhur, bukan sebelum masuk waktu zuhur. Jadi 4 rakaat salat rawatib sebelum zuhur qobliyah itu maksudnya sudah azan zuhur tapi belum qomat. 4 rakaat sebelum salat zuhur, 2 rakaat setelah salat zuhur, berapa? 6, 2, 8. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib 10, 2 rakaat setelah isya 12. Jadi yang akan dibangunkan surga dalam hadis riwayat Muslim ialah yang menjaga salat rawatib. Anda akan dibangunkan rumah di surga jika menjaga salat rawatib, baik sunnah rawatib yang 10 rakaat atau yang 12 rakaat, sama ya. Ini jadi bukan salat duha tapi salat sunnah rawatib. Dan sholat sunnah rawatib pelaksanaannya setelah azan berkumandang. Kalau azan subuh berarti sudah azan subuh, kita 2 rakaat sholat sunnah dulu baru sholat subuh.
Setelah azan zuhur berkumandang, kita 2 rakaat atau 4 rakaat sholat sunnah rawatib dahulu, baru sholat zuhur. Ya, itu waktunya sampai ditegakkan qomat atau sebelum melaksanakan sholat wajibnya. Itu waktu sholat sunnah rawatib. Nah, Berarti ini salah ya Ustadz? ya, kalau sebelum zuhur maksudnya sholat duha, tidak. Maksudnya itu sebelum zuhur, qobliyah zuhur itu setelah azan. Setelah azan zuhur, masuk waktu zuhur, sebelum kita langsung sholat zuhur, Anda itu sholat dulu sunnah. Sholat sunnah qobliyah yang jumlahnya boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat, khusus sebelum pelaksanaan sholat zuhur. Tapi sudah masuk waktu zuhur, sudah azan, bukan sebelum azan zuhur. Nah. Udah cukup Ustaz. Ya, mungkin yang memahami qobliyah zuhur itu maksudnya sebelum masuk waktu zuhur, ini salah. Berarti dia tidak paham bahasa Arab. Qobliyah itu pelaksanaannya kalau sudah azan. Kalau belum azan tidak disebut qobliyah. Ibu-ibu, qobliyah subuh sebelum azan subuh apa setelah azan subuh? Setelah azan subuh, tapi disebutnya apa? 2 rakaat sebelum subuh. Ini jangan sampai salah paham ya. 2 rakaat sebelum subuh itu maksudnya setelah azan subuh kita sholat sunnah 2 rakaat, baru sholat wajib yaitu sholat subuhnya. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.